Termokimia. Yang akan dipelajari adalah entalpi, persamaan termokimia, reaksi eksoterm, reaksi endoterm, diagram tingkat energi, hukum Hess dan energi ikatan. Materi pelajaran kimia kelas 11 semester 1. Termokimia terbagi menjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm memiliki sifat-sifat panas dilepaskan ke lingkungan, suhu naik, delta H negatif, delta H pengutusan kurang dari delta H pembentukan, delta H disosiasi reaksi kurang dari delta H disosiasi produk. Reaksi endoterm memiliki sifat-sifat panas diserap dari lingkungan, suhu turun, delta H positif, delta H pengutusan lebih dari delta H pembentukan, delta H disosiasi reaksi lebih besar dari delta H disosiasi produk. Contoh, jika 1 mol gas hidrogen bereaksi dengan setengah mol gas oksigen akan terbentuk uap air yang membutuhkan kalori sebesar 242 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya. Karena yang diketahui 1 mol, gas hidrogen itu lambangnya H2, gas oksigen itu lambangnya O2, berarti H2 ditambah O2 menjadi uap air, berarti H2O dalam kondisi gas, uap air. Karena yang diketahui 1 mol, berarti koefisien H2 sebesar 1. Sedangkan gas oksigen koefisiennya setengah. Dari sini disamakan, reaksi sebelah kiri panah harus sama dengan atom-atom di sebelah kanan panah. H di sebelah kiri panah ada 1 kali 2, ada 2. H di sebelah kanan panah ada 2 juga. Atom O sebelah kiri panah setengah kali 2 itu sama dengan 1. Atom O di kanan panah 1 kali 1, 2O. Sehingga delta H-nya dituliskan karena membutuhkan, berarti dia dituliskan positif, termasuk reaksi endoterm. Delta H-nya dituliskan plus 242 kJ. Contoh yang kedua, pembakaran sempurna 1 mol gas metana pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer membebaskan kalor 802 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya. Pembakaran sempurna berarti gas metana direaksikan dengan O2. Karena pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Disamakan atom-atom reaksi sebelah kiri panah harus sama dengan kanan panah. C sebelah kiri panah 1 karena yang diketahui adalah 1 mol CH4. H di sebelah C-nya 1, di kanan panah juga jadi koefisiennya 1. H di sebelah kiri panah ada 4, 1 kali 4, yaitu ada 4. Di sebelah kanan, semula kan yang tandanya hitam ini awal-awalnya. Hanya ada 2 dikalikan 2, sehingga hanya ada 4. Karena O-nya sudah C dan H sudah disetarakan di sebelah kanan panah, sehingga atom O-nya dihitung dulu dari yang sebelah kanan panah. O di kanan panah ada 1 kali 2, ada 2 ditambah 2 kali 1, sehingga 2 ditambah 2 ada 4, sehingga O di kiri panah semula ada 2, ini indeksnya 2, supaya jadi 4 diberi koefisien 2, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4, jadi reaksi ini sudah setara. Dan fasenya juga sudah dituliskan. Untuk menulis persamaan termokimia, reaksi harus disetarakan, fase zatnya harus ditulis lengkap dan dituliskan delta H-nya. Delta H-nya di sini ada kata-kata membebaskan, berarti tergolong reaksi eksoterm sehingga tandanya negatif. Delta H-nya negatif 802 kJ. Perubahan entalpi kalau reaksi bisa diukur menggunakan 1 kalorimeter yang menggunakan kalorimeter Bohm untuk reaksi dalam fase gas dan pada volume tetap. Yang kedua menggunakan kalorimeter sederhana untuk reaksi dalam fase larutan pada tekanan tetap. Contoh, jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 735 gram air dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 76 derajat Celcius sebesar berapa kilojoule jika diketahui kalori jenis air 4,2 joule per gram Kelvin. Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya 735, kalori jenis airnya 4,2, delta T-nya perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Sehingga Q-nya sama dengan 142,002 kJ. Delta H kalau reaksi bisa dicari menggunakan hukum Hess berdasarkan diagram tingkat energi, diagram siklus,
Berdasarkan data delta H pembentukan standar dengan rumus delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Dan yang ketiga menggunakan data energi ikatan dengan rumus delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurangi sigma energi ikatan produk. Reaktan itu yang sebelah kiri panas, sedangkan produk yang kanan panah ya. Contoh menghitung delta H berdasar diagram tingkat energi. C plus O2 menjadi CO plus setengah O2 diketahui delta H1. CO plus setengah O2 menjadi CO diketahui delta H-nya adalah delta H2. Sedangkan C plus O2 menjadi CO2 diketahui sebesar delta H3. Berdasarkan diagram di atas maka diperoleh hubungan delta H1 arah panahnya ke bawah ditambah delta H2 arah panahnya juga ke bawah sama dengan delta H3 arah panahnya juga sama dengan ke bawah. Ini menggunakan diagram tingkat energi. Menghitung delta H berdasarkan data delta HF. Jika diketahui data delta HF pembentukan standar sebagai berikut, berapa besarnya delta H reaksi pembakaran propana? Reaksi pembakaran propana itu C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Disamakan dulu, C sebelah kirinya ada 3, sebelah kanannya masih 1, yang tanda hitam ini diberi koefisien 3. H di sebelah kiri ada 8, sehingga di sebelah kanan hanya kan indeksnya 2 ini. Diberi koefisien 4, jadi 4 kali 2, 8, hanya sama 8. O-nya disamakan dulu dari yang sebelah kanan panah. O-nya 3 kali 2, ada 6, ditambah 4 kali 1, 4. 6 tambah 4 ada 10. Sedangkan di kiri panah O-nya ada 2 indeksnya. Dikalikan 5 koefisiennya. 5 kali 2, 10. Sehingga persamaan ini sudah setara. Berapa delta H-nya? Jika pada soal yang diketahui adalah delta HF, maka untuk mencari jawaban soal menggunakan hukum Hess, delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Karena di sini delta HF produknya CO2 koefisiennya 3, sehingga 3 dikali delta HF CO2 ditambah 4 kali delta HF H2O. Ini semua dijumlah delta HF produk dikurangi jumlah dari delta HF reaktan yang kiri panah. Ada berapa di sini? Delta HFC38-nya ada 1. 1 kali delta HFC38 ditambah 5 kali delta HFO2. Delta HFO2 itu besarnya 0. Jadi O2, N2, H2, Cl2 itu delta HF-nya adalah 0. Sehingga berdasarkan persamaan matematik dihitung diperoleh delta H reaksinya sebesar min 2222 kJ. Contoh menghitung delta H berdasarkan data energi ikatan. Diketahui data energi ikat atau D sebagai berikut. Perubahan entalpi reaksi C2H2 menjadi 2 plus 2H2 menjadi C2H6 berapa kJ per mol? Di sini nih C2H2 golongan alkuna karena mempunyai rumus umum CnH2n-2. Jadi dia punya ikatan rangkap 3. Sedangkan C2H6 di sini mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Ini golongan alkana, ikatan C-nya tunggal. Sehingga kalau digambarkan bentuk ikatannya C2H2, C-nya 2, hanya 2. C itu mempunyai 4 lengan, 4 ikatan. Jadi kalau dengan H itu 1, berarti dia antara C-nya ada 3, rangkap 3. H2 hanya ikatannya tunggal. Koefisiennya 2 dituliskan di sini koefisiennya 2. Sedangkan C2 hanya 6. Ini di materi ikatan kimia sudah dipelajari ya. C-nya 2 hanya 6. Rumus ikatannya seperti ini. Sehingga delta H reaksi bisa dihitung dari sigma energi ikat reaktan dikurangi sigma energi ikat produk. Delta H reaksi di situ ikatan C rangkap 3-nya ada 1 ditambah 2 ikatan C tunggal dengan H ditambah 2 ikatan H dengan H. Ini namanya energi ikat reaktan.
dikurangi energi ikat produk. Energi ikat produk di situ diketahui C ikatan tunggal dengan C sebanyak 1 dan C dengan H sebanyak 6. Di kiri panah ada 2 CH, di kanan panah ada 6 CH. Ini bisa langsung dicoret sehingga di sini sisa 4 CH. Berdasarkan persamaan matematis diperoleh delta H-nya min 289 kJ per mol.